Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ini. Baiklah teman-teman, sesuai dengan mesin pencarian yang teman-teman cari, yaitu tentang bagaimana cara untuk menjadi seorang tutorial online di universitas terbuka. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari pengalaman yang telah saya ikuti untuk mengikuti seleksi ini sampai sekarang menjadi tutor di universitas terbuka. Nah, baik teman-teman, yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah teman-teman harus tahu dulu jadwal penerimaan tutorial online universitas terbuka. Nah, untuk tuton ini, UT menyelenggarakan seleksi sebanyak 2 kali setiap tahun, yaitu untuk semester pertama dan semester yang kedua. Nah, untuk semester yang pertama, teman-teman bisa mengecek rekrutmen ini pada bulan Januari atau bulan Februari. Atau teman-teman juga bisa mengakses atau mengecek pada bulan Desember. Jadi itu tidak pasti. Teman-teman bisa mencocokkan dengan kalender akademik UT. Jadi saya sarankan teman-teman untuk semester 1 bisa mengecek dari akhir Desember sampai dengan awal Februari. Nah, sementara untuk semester kedua, teman-teman bisa mengecek mulai dari akhir Juni sampai dengan awal Agustus. Itu untuk timeline rekrutmen penerimaan tutorial online. Nah, untuk mengecek di mana teman-teman bisa melihat informasi tersebut, teman-teman bisa membuka situs ut.ac.id. Nah, ketika membuka, teman-teman diarahkan untuk memilih antara umum dengan mahasiswa. Teman-teman bisa memilih yang bagian umum. Oke, kita cek. Oke. Nah, untuk penerimaan rekrutmen sendiri, teman-teman bisa melihat pada bagian pusat karir yang ada pada menu lockdown sebelah sini. Oke, teman-teman bisa lihat dan mencari pusat karir. Nah, ini kita klik pusat karir. Nah, oke. Kita lihat di sini info lowongan kerja. Kita search ke bawah. Oke, kita lihat. Loh, di sini ternyata sudah pernah dilakukan ini. Oke ya, lowongan part-time dikirim selama 5 bulan yang lalu. Berarti sekarang bulan Juni, sekitar bulan Januari. Berarti ini penerimaan untuk yang semester sebelumnya. Mungkin untuk semester sekarang teman-teman bisa cek pada akhir Juni sampai awal Agustus seperti yang telah tadi saya bilang. Gak apa-apa, kita lihat aja untuk yang seleksi untuk semester kemarin seperti apa. Kita klik. Oke. Nah, informasi bisa kita baca pada pengumuman ini. Persyaratan calon tutor. Nah, calon tutor sendiri di UT itu terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada yang bisa berasal dari dosen, bisa juga dari praktisi. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya mengikuti dari jalur praktisi. Di sini persyaratannya mulai dari S2 ya teman-teman, yang terakreditasi minimal B. Oke, kita bisa baca sampai ke bawah untuk pengalaman, kemudian kemampuan operasi komputer, dan seterusnya. Nah, berkas pendaftarannya hanya ini saja. Teman-teman bisa membaca persyaratannya yaitu CP, hasil scan KTP, ijazah, dan transkrip nilai. Jadi sebetulnya nggak banyak yang harus kita lampirkan untuk mengikuti proses seleksi ini. Oke, kita scroll ini lowongan pada fakultas yang diminta ya untuk diisi. Nah, mekanisme rekrutmen pada poin D ini sangat penting. Nah, untuk langkah awal, teman-teman bisa mengisi formulir pendaftaran pada link register ini. Kita klik. Oke, mungkin karena sudah berakhir, maka kita tidak bisa ya untuk melihat bagaimana bentuk dari form ini. Kita back. Oke, nah untuk proses seleksi sendiri di UT itu terbagi menjadi 2, yaitu seleksi administrasi dan seleksi yang meliputi pelatihan secara online. Nah, untuk seleksi administrasi sendiri, selama teman-teman memang memenuhi persyaratan yang telah tadi disampaikan, artinya kesesuaian antara berkas dengan apa yang teman-teman isi sudah sesuai, itu insya Allah kemungkinan besar akan diterima. Ya, untuk seleksi administrasi sebetulnya tidak terlalu susah, asal teman-teman
memang memenuhi persyaratan. Cuman satu yang harus teman-teman ingat bahwa di sini kita lihat pada bagian paling bawah dulu ya. Nah, ini poin ini harus teman-teman baca. Pendaftaran sewaktu-waktu akan ditutup tanpa pemberitahuan apabila jumlah pendaftar sudah melebihi kuota. Jadi saya sarankan teman-teman kalau ingin berminat itu betul-betul melihat situs ini uts.ac.id pada pusat karir sehingga teman-teman tidak ketinggalan. Sebisa mungkin hari pertama dibuka teman-teman langsung apply di situ karena kemungkinan eh, 1, 2, mungkin 3 hari itu udah memenuhi kuota ya, sudah sangat banyak yang ingin menjadi tutor sehingga mungkin 3 hari sudah ditutup. Jadi saya sarankan secepat mungkin ketika pengumuman dibuka teman-teman harus langsung mendaftar. Nah, kemudian setelah seleksi administrasi nanti teman-teman diharuskan mengikuti pelatihan secara online. Nah, pelatihan online ini apa sih sebetulnya bentuknya? Nah, untuk pelatihan secara online sendiri itu bentuknya nanti teman-teman diarahkan untuk mengikuti training tentang pembelajaran sistem e-learning di UT. Jadi itu tidak terlalu susah ya untuk mengikuti pelatihan ini. Yang penting kuncinya satu, teman-teman ikuti semua instruksi yang diberikan oleh pelatih kita yang berasal dari UT. Kemudian yang kedua, rajin-rajin mengikuti setiap penugasan dan arahan yang diberikan. Itu saja sih sebetulnya nggak terlalu lama ya. Training kita itu sekitar 2 minggu. Kalau teman-teman konsisten, stabil dan bisa mengikuti, insya Allah teman-teman juga akan lulus. Di situ sih. Oke. Mungkin itu sih secara garis besar. Nah, kita bisa lihat ada pengumuman di sini, hasil seleksi administrasi. Oke, ini untuk yang semester kemarin ya, coba kita klik. Nah, ini hasil seleksi administrasi. Coba kita tengok ke bawah. Ada nama, ada email, kemudian ada rumpun ilmu. Ini sesuai sih sebetulnya dengan yang teman-teman apply di situ waktu pertama kali kita register. Jadi untuk saya pribadi itu saya sesuai ya. Saya melamar apa, kemudian diberikan rumpun ilmu juga yang sesuai. Jadi mudah-mudahan bisa sesuai dengan kemampuan kita atau background pendidikan kita. Kita lihat ada berapa yang lulus seleksi administrasi. Oke, kita scroll sampai bawah. Oh, banyak ya. Oke, ada 923. Mungkin jadi pertanyaan kok banyak sekali gitu. Ya memang mungkin pendaftarnya banyak, mungkin sekitar 1000-an ya. Dan saya bisa pastikan sih kalau ini administrasi ini nggak terlalu sulit. Seperti saya tadi bilang di awal, sehingga teman-teman di mana persyaratan kita terpenuhi, insya Allah kita lulus. Cuma nanti seiring berjalannya waktu pada seleksi tahap yang kedua, dari sejumlah ini saya pastikan mungkin sekitar setengahnya atau kurang yang akan tersisa karena mungkin sebagian hanya mencoba untuk apply di administrasi saja, sementara trainingnya tidak diikuti dengan baik atau ada mengikuti training kemudian tidak melaksanakannya dengan baik. Jadi saya menyarankan teman-teman mengikuti semua instruksi dan mengecek setiap email yang diberikan sehingga tidak ketinggalan info. Mungkin itu sih untuk seleksi administrasi. Nah, untuk yang bagian kedua, seleksi training, kemarin saya diarahkan untuk mengikuti e-training ya. Coba kita buka e-training UT. Nah, oke masih bisa, cuman mungkin saya udah nggak bisa login ya. Jadi nanti kita melakukan e-training di sini, teman-teman tinggal mengikuti semua tutorial online ini sih dengan baik. Kalau tidak salah proses ini berjalan sekitar 2 bulan sampai pengumuman nanti teman-teman dinyatakan lulus sebagai tutor. Nah, setelah itu, setelah teman-teman mendapatkan kelulusan itu, nanti teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat. Cuma sertifikat ini nanti mungkin akan agak lambat teman-teman terima. Saya sendiri waktu itu mengikuti pelatihan ini sekitar bulan Agustus September, kemudian baru mendapatkan sertifikat di bulan Mei tahun berikutnya. Jadi memang cukup agak lama ya, sehingga tidak perlu ditunggu sih menurut saya. Nah, sementara nanti teman-teman untuk perolehan kelas sendiri itu di UT menerapkan sistem maksimal tutor mengampu 4 kelas saja. Jadi teman-teman bisa tahu
kapan, berapa kelas yang kita ampu itu nanti ada informasi. Jadi saya sarankan kepada teman-teman nanti aktif, karena saya sendiri waktu itu merasa apakah saya tidak dapat kelas setelah pelatihan ini selesai, sementara tutor lain ada yang mengabarkan dapat kelas. Pas saya login saya tidak bisa. Mungkin waktu itu saya berpikir saya tidak dapat kelas. Akhirnya saya telepon ke UT dan dari UT menyatakan ternyata saya ada kelas sebanyak 2 kelas. Nah, jadi saya sarankan ketika teman-teman nanti lulus, teman-teman proaktif coba bertanya kepada UT apakah teman-teman dapat kelas atau tidak untuk semester itu, sehingga nanti teman-teman tidak di blacklist kalau ternyata teman-teman mendapat kelas tetapi tidak melaksanakan tugas sebagai tutor. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk pertanyaan berapa honor di UT akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.